Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik sekarang? Yes, Yesusku luar biasa. Kalena, kita sapa adik-adik pakai jargon sekolah minggu yuk. Sekolah minggu, ringgas, burju, gabe pasu-pasu. Kalena, hari ini Kak Esther senang sekali karena ketemu hari Minggu lagi beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Oh iya Kalena, sekarang adik-adik sudah terima rapot dan sudah kenaikan kelas loh. Iya, Kak Lena juga senang sekali Kak Esther. Karena walaupun adik-adik beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita Kak Esther. Karena apa? Mereka semua sudah naik kelas, terima rapot. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya betul sekali Kak Lena. Nah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan yuk. Dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Satu Jalan Kebenaran disambung dengan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan bangunkan kami di pagi hari kembali, berkumpul bersama keluarga kami dan kami boleh beribadah, memuji memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh urapi ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan serta dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu saja, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Tampu Bolon, kita memuji Tuhan dengan judul Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada minggu hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dapat berjumpa kembali dan beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat adik-adik. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang Amang kasihi, apakah adik-adik mau mendengarkan cerita? Amang rasa adik-adik semua pasti mau mendengarkan cerita. Amang pendeta punya sebuah cerita tentang kisah segelas susu, itu judulnya. Demikian kira-kira ceritanya. Ada seorang anak laki-laki miskin yang kelaparan dan gak punya uang. Lalu dia nekat mengetuk pintu sebuah rumah untuk minta makanan. Namun tiba-tiba keberaniannya lenyap karena di saat pintu dibuka, yang keluar adalah seorang gadis muda. Sehingga dia urung untuk minta makanan dan dia hanya meminta segelas air. Tapi sang gadis itu tahu kalau anak ini pastilah lapar. Maka ia membawakan segelas besar susu. "Berapa harga segelas susu ini?" tanya anak laki-laki itu. Lalu si anak gadis itu pun berkata, "Ibuku mengajarkan kepadaku bahwasanya kita tidak boleh
meminta upah, meminta bayaran atas perbuatan baik kita, jawab si gadis. Lalu si anak laki-laki itu pun berkata, kalau begitu aku berterima kasih dari hati yang paling dalam kepadamu, sambil dia menenggak habis segelas susu itu. Lalu beberapa belasan tahun berlalu, gadis itu bertumbuh menjadi gadis yang dewasa. Hingga pada suatu hari, dia didiagnosa mengalami sakit kronis. Sehingga di daerah itu, di tempatnya itu, semua dokter, semua rumah sakit, tidak ada yang bisa untuk menyembuhkannya. Sehingga keluarganya pun membawa dia untuk berobat ke rumah sakit di luar kota. Nah, begitu dia sampai di sebuah rumah sakit di sebuah kota besar, lalu di sana ada seorang dokter spesialis yang bisa menangani penyakit kronis dari anak gadis yang sudah dewasa itu tadi. Lalu tiba-tiba disebutkanlah nama dari anak gadis itu tadi. Dan disebutkan dia datang dari kota mana. Sehingga ada seorang dokter di sana yang bernama Dr. Howard Kelly. Begitu dia mendengar nama kota tempat si gadis yang disebutkan tadi, dia merasa gak asing lagi dengan nama kota itu. Lalu dia pun beranjak keluar dari kantornya, lalu dia pun turun dari kantornya, lalu dia pun menjumpai si gadis yang sakit itu tadi. Dan begitu dia melihat wajahnya, dia merasa bahwasanya ini tidak asing lagi bagiku wajah ini. Lalu dia pun berpesan kepada semua perawat agar si gadis itu segera untuk dioperasi. Nah, singkat ceritanya, si gadis itu pun telah selesai dioperasi dan beberapa hari kemudian dia pun telah pulih. Dan dia pun telah boleh pulang dari rumah sakit. Nah, begitu dia akan pulang dari rumah sakit, dia pun diberikan amplop yang mana biasanya amplop itu adalah berisi tagihan dari pihak rumah sakit. Begitu si gadis ini tadi memegang amplop itu, dia sudah merasa ketakutan, merasa khawatir karena dia sudah membayangkan bahwasanya ini gak akan mampu untuk saya bayar. Bahkan saya cicil pun seumur hidupku saya gak akan mampu untuk membayar ini karena ini pasti sangat mahal. Tapi tahukah adik-adik apa yang ada di dalam amplop itu? Ternyata di dalam amplop itu ada sebuah surat, dan di pojok atas surat itu ada sebuah tulisan yang mengatakan telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Dan ternyata dokter itu adalah anak kecil yang pernah ditolong oleh si gadis yang baru saja dirawat di rumah sakit itu. Apa yang ingin kita lihat dari cerita ini adik-adik? Janganlah ragu berbuat baik dan jangan pernah mengharap balasan. Sebab pada akhirnya buah perbuatan akan selalu mengikuti kita. Nah, adik-adik yang terkasih, ini juga yang boleh kita lihat melalui nats kita pada hari ini. Bagaimana seorang Raja Hizkia yang pada saat itu dia memiliki suatu kekuatan atas kekuasaannya. Tetapi begitu datang pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada dia yang mengatakan bahwasanya umurnya sudah sangat singkat dan dia akan menderita sakit. Tentu siapapun juga yang mendapatkan kabar seperti ini akan merasa khawatir, akan merasa ketakutan. Dan begitu Hizkia, Raja Hizkia mendengarkan kabar itu, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Kalau kita boleh baca di ayat 3, dia mengatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Dalam hal ini Hizkia ingin meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena kiranya hidupnya masihlah bisa menjadi berkat. Sehingga dia memohon kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan, agar diberikan umur panjang. Dan kita boleh melihat tadi bagaimana Tuhan pun mengabulkan permintaan dari Raja Hizkia itu. Lalu apa yang boleh kita lihat dari sini adik-adik?
Inilah yang penting untuk adik-adik juga pahami. Adik-adik juga hidupi di tengah-tengah proses pembelajaran adik-adik. Agar senantiasa mau bermohon hanya kepada Tuhan, meminta hanya kepada Tuhan dengan tulus, dan melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu belajarlah di rumah dengan baik. Bermohonlah kepada Tuhan agar menjadi anak yang pintar. Lakukan segala pekerjaanmu di rumah, tugas-tugasmu di rumah. Sebab Tuhan pun akan memberikan kepadamu yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Amang harap adik-adik sekolah minggu sekalian pun agar kiranya mampu untuk senantiasa berdoa dengan hati yang tulus hanya kepada Tuhan, memohon hanya kepada Tuhan, dan belajarlah untuk meminta kepada Tuhan. Sebab anak-anak yang memohon kepada Tuhan pastilah akan didengarkan Tuhan segala permohonannya. Dan marilah adik-adik di rumah senantiasa untuk mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, untuk senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang telah Engkau taburkan buat hidup kami, secara khusus buat anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah ibadah minggu kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu ini, berkati mereka Tuhan di dalam proses pertumbuhannya, di dalam setiap proses pembelajaran mereka. Terkhusus Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan dan jauhkan dari mereka segala sakit, segala penyakit yang dapat membuat mereka terhalang untuk belajar dan juga melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan kedua orang tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan apapun aktivitas orang tua mereka, agar senantiasa mampu mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ya Allah Bapa, kalaupun hingga pada saat ini kami belum bisa bersama-sama beribadah di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus itu, namun biarlah kiranya di dalam setiap persekutuan adik-adik kami ini, dimanapun mereka, Tuhan senantiasa tetap hadir dan membimbing mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Togu Tampu Bolon tentang Raja Hizkia yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, doa adalah nafas bagi semua orang yang percaya. Marilah adik-adik kita memuji Tuhan dari lagu Saya Senang Berdoa. Hafalan untuk adik-adik hafalkan di minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya adik-adik, tadi Kak Esther sudah memberikan ayat hafalan minggu ini. Jadi adik-adik di rumah harus hafal ya, agar firman Tuhan menjadi bagian hidup adik-adik. Dan kita menyambut dengan pujian, kita bernyanyi bersama, jika jiwaku berdoa.
adik-adik. Kak Lena dan Kak Esther akan membacakan warta selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Juni 2020. Dan hadiah ulang tahunnya dari firman Tuhan yang tertulis dari Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semua pendeta, parhalado, seksi, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan aktivitas kelas. Aktivitas kelas dari Horong 1, kelas sukacita sampai kelas TKB adalah mewarnai gambar Raja Hizkia yang sedang berdoa untuk kesembuhannya kepada Tuhan. Jika adik-adik sudah selesai mewarnai dengan indah, boleh dibantu papa dan mama kirimkan hasil karyanya ke grup kelas masing-masing. Maksimal hari Sabtu ya, jangan lupa tuliskan nama dan marga adik-adik. Aktivitas dari Horong 2, kelas 1 sampai 3. Adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah, aktivitas kita minggu ini adalah adik-adik diskusikan dengan mama papa. Lalu ceritakan dalam bentuk video. Apa saja yang kita lakukan jika kita sakit. Dan ditutup dengan doa. Kirimkan ke kakak kelas masing-masing paling lambat Sabtu. Selamat beraktivitas dan kakak tunggu hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, aktivitas untuk Horong 3 dari kelas 4 sampai kelas 6 SD, adik-adik buat video tentang doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dikirimkan paling lama hari Sabtu kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Biarlah sukacita dari alam selalu memenuhi hati kita. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 2 sampai 6 ayat 1. Berlimpah sukacita di hati. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau tutup dengan doa. Mari kita bersatu dengan doa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau Bapa, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Baik itu untuk memuji Engkau melalui pujian, mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya itu hanya memuliakan Tuhan. Berkatilah kami semua, adik-adik yang di rumah, begitu juga orang tua kami, agar kami senantiasa bersyukur dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, memberkati mama, papa, kakak dan adik, dan guru sekolah minggu, dan seluruh pendeta, dan seluruh parhalado di HKBP Depok Timur. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah sampai ke akhir ibadah kita.
Meski begitu, biarlah kita tetap bersukacita dan terus berdoa kepada Tuhan. Karena ingat, Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa, tapi Tuhan juga memperhatikan setiap doa kita. Dan jangan lupa adik-adik mengerjakan tugas dari sekolah minggu yang tadi. Dan adik-adik harus menjaga kesehatan dan rajin belajar dan rajin membaca Alkitabnya dan terus berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta, Parhalado, seksi, dan guru sekolah minggu mengucapkan selamat kepada adik-adik kelas 6 yang sudah lulus dan masuk ke kelas 7 atau kelas 1 SMP. Karena adik-adik sudah kelas 7, maka nanti akan ada acara serah terima dari sekolah minggu ke remaja. Sambil menunggu acara serah terima tersebut, maka adik-adik kelas 7 masih termasuk ke dalam lorong 3 sekolah minggu ya. Jadi, adik-adik dihimbau untuk tetap mengerjakan aktivitas kelas lorong 3. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan tugas aktivitas kelas pada tanggal 14 Juni 2020 ya. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas sukacita adalah Erciko Sibarani, Novelin Simamora, biarlah yang pas muji Tuhan, haleluya. Felis Dolok Saribu, Biarlah jangan nafas muji Tuhan, haleluya. Ceisha Silwitonga, Yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Gabriel Sinaga. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas TKA adalah Karissa Simanjuntak, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Sheila Sinaga, Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Clarissa Gurning, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya, amin. Agnes Marbun, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Justin Simatupang, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas TKB adalah Lanca Sihombing, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Salomo Pakpahan, Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekolah minggu. Ende Sibarani, Aku Edi Sibarani. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan,
Haleluya. Jesslyn Tambunan, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Zevania Minta, Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas 1 adalah Daniel Hutajulu, Yang pertama, Tuhan ciptakan terang. Hari yang kedua, ciptakan cakrawala. Zevan Tambunan, Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Clara Nainggolan, Hari kelima, Allah menciptakan burung-burung dan hewan laut. Yesia Samosir, Hari keenam, binatang di bumi, ternak, dan binatang melata. Davin Simanjuntak, Hari terakhir, hari keenam, Tuhan Yesus menciptakan binatang darat dan manusia. Itu dia penciptaan Tuhan. Yang diciptakan Tuhan itu adalah baik. Haleluya. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas 2 adalah Gravina Haryanja, Pada hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Sarah Tampu Bolon, Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Jessica Simanukalit, Pada hari ketiga, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Sepania Sirait, Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda cakrawala. Hari kelima, Allah menciptakan binatang lautan, daratan, dan udara. Cynthia Bella Silitonga, Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia. Hari ketujuh, Tuhan beristirahat dan menguduskan ciptaannya. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas 3 adalah Reynard Doloksaribu, Tuhan menciptakan alam semesta dengan kuasanya. Tuhan menciptakan semua baik adanya. Hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta terang dan gelap. Maureen Limbong, Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hugo Siahaan, In the third day, God created dry ground, sea, and plants. Seva Simanukalit, Hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan binatang yang ada di laut dan burung yang ada di udara. Sean Tampu Bolon, Hari keenam, hewan darat dan manusia. Hari ketujuh, Tuhan memberkati ciptaannya dan beristirahat. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas 4 adalah Kezia Sihombing, Bonita Hutagalung, Vika Panjaitan, Aditya Situmorang, Stephen Limbong. 5 nama aktivitas terbaik dari kelas 5 adalah Florida Nababan, Zipani Limbong, Gloria Sitanggang, Herbert Situmorang, Johannes Yahaan. Aktivitas terbaik dari kelas 6 adalah
Abigail Panjaitan, Radika Dolok Saribu, Samuel Nababan, Tonas Yagian. Yeay, selamat ya adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat lagi dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, papa dan mama bisa melihatnya di Facebook atau Instagram SKN HKBP Depok Timur. Semangat terus ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.